Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai peranan guru, orang tua, dan masyarakat dalam pendidikan sekolah dasar. Nah, sebelum presentasinya dimulai, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Ala hadiniya Al-Fatihah. Terima kasih. Nah, pada pembahasan kali ini, kelompok 3 akan membahas mengenai peran guru dalam pendidikan sekolah dasar, peran orang tua dalam pendidikan sekolah dasar, peran masyarakat dalam pendidikan sekolah dasar, dan hambatan dan solusi yang dapat mempengaruhi peran orang tua dalam pendidikan sekolah dasar. Nah, yang pertama adalah peran guru dalam pendidikan sekolah dasar. Yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, adapun kewajiban dari guru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang guru Pasal 52 Ayat 1 mencakup kegiatan pokok yakni merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, jadi di sini guru sangat berperan dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, yang selanjutnya adalah peran guru dalam pendidikan sekolah dasar. Di sini kami menjelaskan ada 3, yakni sebagai pembimbing, pengajar, dan sebagai pelatih. Nah, yang pertama adalah guru sebagai pembimbing. Guru harus menjadi panutan yang dapat digugu dan ditiru oleh siswanya. Jadi, jika seorang guru telah mampu menunjukkan contoh teladan yang baik bagi siswanya, maka tugas guru dalam membimbing akan lebih mudah dilakukan. Nah, yang kedua adalah guru dituntut agar memiliki kemampuan profesional dalam menguasai dan melaksanakan teknik-teknik bimbingan. Nah, maksudnya di sini adalah guru harus bisa menguasai cara-cara yang dapat dilakukan dalam melakukan bimbingan supaya perannya sebagai seorang pembimbing itu dapat. Nah, yang kedua adalah guru sebagai pengajar. Guru harus memiliki kemampuan mengajarkan semua mata pelajaran di SD. Nah, seorang guru, terutama guru SD, harus mampu menguasai semua mata pelajaran di SD. Di sini, tugas guru itu adalah mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswanya. Dan supaya siswa dapat menerima pelajaran dengan baik, guru juga harus mampu menguasai metode-metode yang diterapkan dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah guru sebagai pelatih. Peran tersebut lebih banyak dilakukan oleh guru dengan siswa yang telah dewasa. Nah, di sini guru tidak hanya memiliki satu peran saja, akan tetapi bisa berperan sebagai orang dewasa, yakni sebagai seorang pengajar maupun sebagai seorang pendidik yang mempunyai tugas untuk membimbing dan mengajarkan kepada siswanya.
Yang selanjutnya, peran orang tua dalam pendidikan. Keluarga merupakan pendidikan yang pertama yang menyediakan kebutuhan biologis bagi anak dan sekaligus memberikan pendidikannya, sehingga menghasilkan pribadi-pribadi yang dapat hidup dalam masyarakat sambil menerima dan mengelola serta mewariskan kebudayaannya. Orang tua dalam pendidikan sekolah dasar ada beberapa. Yang pertama, memahami makna mendidik. Sebagai orang tua harus memahami apa makna mendidik, sehingga tidak memiliki pengertian sendiri bahwa mendidik adalah sebuah larangan dan memerintah anak, tetapi harus dipahami secara jelas bahwa mendidik adalah proses pemberian pengertian apa yang dialami secara jelas agar anak dapat cepat memahami lingkungan sekitarnya. Anak juga akan mengembangkan dirinya secara bertanggung jawab. Yang kedua, menjaga keharmonisan dalam keluarga. Ayah atau ibu yang kita tahu sekarang sering bertengkar dan bersih di dalam hal perbedaan pendapat, bahkan melakukan kekerasan di depan anak, sehingga anak-anak mencontoh dengan bertindak tidak menghargai temannya, sebayanya atau melakukan kekerasan pada temannya. Seharusnya, orang tua jika mempunyai perselisihan pendapat, boleh-boleh saja, akan tetapi jangan melakukan tindakan kriminal, seperti kekerasan, karena anak yang masih kecil akan mencontoh perbuatan orang tua yang tidak sewajarnya. Yang ketiga, menghindari sikap otoriter atau tak acuh, memanjakan anak dan khawatir. Seorang anak akan dapat mandiri apabila anaknya punya ruang dan waktu untuk berkreasi sesuai dengan kemampuan dan rasa percaya diri yang dimilikinya. Kemampuan seperti melukis tidak dikembangkan dan diasah lagi, kemampuan itu tidak akan berkembang, kreasi-kreasi yang dimiliki tidak akan bertambah. Yang keempat, mengontrol waktu belajar dan cara belajar anak. Anak-anak diajarkan untuk belajar secara terutin, tidak hanya belajar saat mendengarkan kerjaan rumah dan di sekolah atau menghadapi ulangan. Setiap hari anak-anak diajarkan untuk mengulang pelajaran yang diberikan oleh guru pada hari itu. Yang kelima, membantu anak memecahkan persoalan secara bersama. Pada kondisi tertentu dibutuhkan keterlibatan kita sebagai orang tua untuk memecahkan masalah yang dihadapi anak. Dalam hal membantu anak memecahkan persoalan anak, kita harus melakukannya dengan tetap menjunjung tinggi kemandiriannya. Peran masyarakat dalam pendidikan sekolah dasar. Ada 7 tingkatan peran serta masyarakat dirinci dari tingkat partisipasi terendah ke tinggi. Yang pertama, peran serta dalam menggunakan jasa pelayanan yang tersedia. Jenis ini adalah jenis yang paling umum. Pada tingkatan ini, masyarakat hanya memanfaatkan jasa sekolah untuk mendidik anak-anak mereka. Yang kedua, peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Pada jenis ini, masyarakat berpartisipasi dalam perawatan dan pembangunan fisik sekolah dengan menyumbang dana, barang, atau tenaga. Yang ketiga, peran serta secara pasif. Masyarakat dalam tingkat ini menyetujui dan menerima apa yang diputuskan pihak sekolah. Misalnya, komite sekolah memutuskan agar orang tua membayar iuran bagi anak yang bersekolah. Orang tua menerima keputusan itu dengan mematuhinya. Yang keempat, peran serta melalui adanya konsultasi. Pada tingkatan ini, orang tua datang ke sekolah untuk berkonsultasi tentang masalah pembelajaran yang dialami anaknya. Yang kelima, peran serta dalam pelayanan. Orang tua atau masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah. Misalnya, orang tua ikut membantu sekolah ketika ada studi tour, pramuka, kegiatan keagamaan. Yang keenam, peran serta sebagai pelaksanaan kegiatan, misalnya memberikan penyuluhan pentingnya pendidikan. Masalah gender, gizi, dapat pula misalnya berpartisipasi dalam mencatat anak usia sekolah di lingkungannya, agar sekolah dapat menampungnya menjadi narasumber guru ataupun guru bantu. Yang terakhir, peran serta dalam mengambil keputusan. Orang tua atau masyarakat terlibat dalam pembahasan masalah pendidikan, baik akademis maupun non-akademis, dan ikut dalam proses pengambilan keputusan dalam rencana pengembangan sekolah. Aplikasi lianing kok.
Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.